Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi nikmatil iman wal islam. Wa nusolli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina imma. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidina wa maulana Muhammadin abdillahi amma ba'du. Alhamdulillah kepada saudara semua dimanapun berada. Hari ini kita bersua kembali dalam pengijazahan, dalam pengetahuan ilmu-ilmu yang bermanfaat kepada saudara semua. Di dalam kehidupan sehari-hari, pasti kita akan mengalami masa lalu dan masa sekarang. Dan kita pasti mengetahui sejarah-sejarah masa silam, yang mana orang-orang zaman dahulu itu sangat berbeda sekali dengan orang-orang zaman sekarang. Bahkan di dalam rumah tangga pun banyak cekcok dan bosan antara suami dan istrinya. Kejenuhan yang melanda itulah yang dialami oleh zaman modern seperti ini. Padahal di dalam rumah tangga yang cepat bosan, jawaban mereka selalu mengatakan bahwa penyebab utamanya adalah hanya masalah sepele, hanya itu-itu saja yang dilihat setiap hari penuh kebosanan. Pastinya seorang suami akan mengalami yang mana setiap harinya bekerja dan setelah pulang kerja ke rumah, yang nampak di rumah adalah wajah istri atau wajah suami yang setiap hari ditemuinya di rumah. Ya, mau tidak mau, enak tidak enak, itulah pemandangan yang kita alami, dan pemandangan setiap harinya melihat suami atau melihat istri atau melihat anak setiap kita pulang ke rumah. Nah, sehari-hari inilah tentunya ada sebagian orang yang membuat bosan, kecewa, dan jenuh di dalam rumah tangganya. Sehingga hal ini banyak sekali mengakibatkan kejenuhan dan kebosanan yang melanda istri atau suami. Nah, hal itu yang paling banyak sekali dicurhatkan dan dikeluhkan kepada mereka, ya. Dan hal itulah yang sering dialami pasangan suami atau istri yang saling jenuh dan saling bosan. Banyak di antara mereka sungguh ironis di dalam kehidupannya. Dan berbanding balik dengan pengakuan kita semua bahwa sebagai anak cucu Nabi Adam alaihissalam dan ibunda Siti Hawa, kenapa ya Nabi Adam alaihissalam itu tidak pernah bosan dan tidak pernah jenuh dalam memandang Siti Hawa? Padahal setiap hari yang beliau pandang hanya Siti Hawa, tidak ada yang lainnya. Nah, para saudaraku, hanya itu saja, tidak ada wanita lain yang bisa beliau lihat, ya. Pulang ke rumah yang terlihat hanya wajah Siti Hawa. Walaupun juga pergi ke ujung bumi selatan, timur, barat, dan utara, mengecek hal-hal yang diperlukan oleh anak cucunya kelak ketika Nabi Adam masih hidup. Nah, sepulangnya ke rumah yang terlihat juga itu-itu saja, wajah ibunda Siti Hawa. Karena mau memandang ke tempat yang lain, belum ada wanita lainnya. Tapi kenapa sampai akhir hayat Nabi Adam alaihissalam tidak pernah bosan, tidak pernah jenuh dalam memandang wajah ibunda Siti Hawa? Perlu saudara pahami, mungkin penyebabnya ada dua hal. Yang pertama, ibunda Siti Hawa yang pandai dalam memainkan pesona diri. Jika beliau merasa bahwa Nabi Adam alaihissalam cepat jenuh dan bosan saat melihat kulit putih jelita, cantik, menawan, mempesona Siti Hawa, maka beliau ubah berkulit hitam manis. Jika hitam manis pun terlihat telah membosankan di mata Nabi Adam alaihissalam, maka ibunda Siti Hawa akan merubah pesona beliau menjadi berkulit sawo matang. Lalu dilanjutkan di dalam kemungkinan tahap yang kedua, bahwasanya Nabi Adam alaihissalam yang pandai
dalam mengkaji di dalam diri beliau sangat sadar bahwa hakikatnya seorang wanita itu seperti air putih, bersih, suci. Dan air putih walaupun dikasih bumbu, dikasih teh atau kopi atau gula atau sirup atau susu, tetap saja yang diminum itu sejatinya tetap air putih. Nah, begitu pula sebaliknya, jika beliau bosan dan jenuh dengan air putih ini, maka air putih tersebut akan beliau kasih bumbu dan resep dengan teh kopi, dicampur kopi, dicampur gula, susu dan sejenisnya, ataupun campuran sirup lainnya. Dan lebih pentingnya yaitu bagaimana caranya Nabi Adam alaihissalam dalam mengkaji diri ketika beliau jenuh, bosan, kejenuhan dalam melihat sang istri yang hanya itu-itu saja. Caranya yaitu ketika wajah ibunda Siti Hawa dipandang Nabi Adam alaihissalam, bahwa Nabi Adam menyadari bahwa asal muasalnya ibunda Siti Hawa berasal dari bagian pinggang sebelah kiri atau tulang rusuknya beliau. Maka Nabi Adam sangat sadar kejenuhan dan kebosanan dalam memandang istri beliau, maka beliau akan memegang pinggang sebelah kiri beliau sambil mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, Nabi Adam memegang tulang rusuk sebelah kirinya sambil membaca doa tersebut. Nah, kenapa bukan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tapi an-nur Rasulullah? Beliau menyadari bahwa asal cahaya nur daripada ibunda Siti Hawa itu dari nur Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan asal cahaya daripada wajah Nabi Adam Alaihi Wasallam itu berasal daripada nurullah. Hal itu sebabnya untuk merubah pandangan cahaya yang cantik jelita, ayu mempesona wajahnya Siti Hawa, beliau cuma mengambil asal kejadiannya saja, yaitu kata nur, cahaya, yang bernama Muhammad. Lalu bagaimana pula cara Siti Hawa merubah pesona dirinya sehingga beliau bisa terus mengantisipasi dan introspeksi diri dalam kejenuhan dan kebosanan yang dialami oleh Nabi Adam alaihissalam. Oleh sebab itu, daripada dirinya Siti Hawa, beliau dari bagian pinggang sebelah kiri tulang rusuknya Nabi Adam alaihissalam, dan asal nur cahaya daripada wajah Nabi Adam alaihissalam itu sendiri. Hal itu berasal daripada nurullah. Maka ketika beliau melihat Nabi Adam alaihissalam telah mulai bosan dan jenuh dalam memandang pesona wajah beliau, maka beliau akan merangkul pinggang sebelah tulang rusuknya sebelah kiri. Nah, dan Nabi Adam alaihissalam sambil membaca dalam hati lanjutkan doanya, yaitu Sallu ala nurullah, sallu ala nurullah, sallu ala nurullah. Makanya bagi kaum wanita, sering-seringlah merangkul pinggang bagian kiri suami saudara, lalu membaca Sallu ala nurullah, sallu ala nurullah, sallu ala nurullah. Maka kemungkinan besar secara hakikat pesona yang ada pada diri saudara akan bisa berubah-ubah sesuai dengan pesona yang diinginkan oleh sang suami. Begitu pula bagi kaum pria, jika kita mulai merasakan jenuh dan bosan memandang hanya itu-itu saja di depan kita, wajah suami atau istri kita,
maka segeralah saudara pegang bagian pinggang sebelah kiri kita sambil mengucapkan kalimat asal muasal daripada nur cahaya wanita, yaitu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an nur Muhammadur Rasulullah. Nah, hal itu dilakukan bagi seorang suami yang merasa bosan dalam memandang sang istri. Begitu juga sang istri bila bosan atau jenuh dalam memandang suami, bacalah doa tersebut. Sama-sama saling membaca dan pegang pinggang orang-orang yang kita cintai. Insya Allah semarah apapun atau sebosan jenuh kita, maka kita akan luluh lantak di dalam tulang rusuk di sebelah kiri kita, akhirnya akan mendamaikan dalam kehidupan rumah tangga kita. Hal ini bisa dilakukan bagi seorang suami atau seorang istri yang sudah mulai terasa bosan di dalam rumah tangganya. Karena bagaimanapun juga seorang wanita sebagai istri kita itu adalah bagian tulang rusuk yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menemani hari-hari kita. Dan tentunya sang istri harus bisa menjaga diri dalam menarik simpati pesona kepada sang suaminya, yaitu dengan memeluk pinggang sebelah kiri sang suami dan membaca doa yang Mbah Salim sampaikan di atas. Akhirnya kedua-duanya akan saling klop satu sama lain. Rumah tangga langgeng, harmonis tanpa amalan apapun. Ilmu ini merujuk dari sumber aslinya sehingga akan berbobot hasilnya. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi saudara yang mengamalkannya dimanapun berada. Ikutin terus channel Mbah Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.